Bapak semestinya paham bagaimana perasaan keluarga, istri dan anak-anaknya. Bapak juga harus mengerti bagaimana perasaan rakyat Indonesia yang mencintai Presiden Joko Widodo ketika mendengar ucapan biadab dan kurang ajar dari Yunus Pasau ini. Apalagi Bapak adalah seorang polisi, seorang Kapolda, seorang alat negara yang wajib hukumnya untuk menjaga dan melindungi seorang presiden. Apakah ini model hukum dan pemimpin yang presisi di bangsa ini? Seorang pengkhianat bangsa, pengkhianat simbol negara, tapi di mata Kapolda Gorontalo, Yunus Pasau adalah aset bangsa yang tidak boleh ditahan. Penegakan hukum macam apa di bangsa ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI dan salam Nusantara untuk kita semua. Yunus Pasau, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang mencaci maki presiden saat demo kenaikan BBM ternyata tidak ditahan. Ia dipulangkan usai menjalani pemeriksaan terkait ucapan tidak senonoh yang bagi saya adalah ucapan biadab dan kurang ajar terhadap Presiden Joko Widodo saat demo penolakan kenaikan harga BBM. Menurut lansiran laman buser45.com, pihak kepolisian mengatakan bahwa Yunus tak ditahan karena proses belajarnya di kampus terganggu. Selain itu, polisi juga berkata bahwa Yunus ini sebagai aset bangsa. Kami tidak ingin menghambat proses belajar mengajar yang bersangkutan di kampus karena yang bersangkutan ini kan aset bangsa, jadi tidak ditahan, ungkap Kapolda Gorontalo Irjen Helmi Santika dalam keterangannya pada hari Sabtu 4 September 2022. Meski begitu, kabarnya proses hukum tetap berjalan, tetapi status Yunus Pasau masih sebatas sebagai saksi. Hasil pemeriksaan juga menyatakan bahwa si Yunus Pasau ini mengaku tindakannya hanya spontanitas ketika orasi menolak kenaikan BBM. Bapak Kapolda Gorontalo Irjen Helmi Santika yang sangat saya hormati. Manusia biadab dan kurang ajar seperti Yunus Pasau ini, Bapak bilang ucapannya saat demo itu spontan dan dia sebagai aset bangsa. Spontan dari mana, Pak? Apa yang terucap dari mulut seseorang itu dipengaruhi oleh kondisi atau isi hatinya. Ini poin yang bikin saya kurang bisa menerima alasan spontan. Padahal sudah mengarah pada ucapan yang kurang ajar dan sangat biadab. Lalu soal aset bangsa. Bagi saya, ini juga adalah jawaban dan alasan yang sama sekali tidak tepat. Aset itu adalah sesuatu yang berharga, sehingga perlu dipelihara, perlu dirawat dengan baik. Dan kalau terkait manusia, itu bisa dilatih sedemikian rupa, sehingga kelak berguna bagi kebaikan bangsa dan negara ini. Kalau yang disebut aset bangsa adalah mahasiswa yang berprestasi di ajang Olimpiade Matematika, jadi pemain basket di kompetisi IBL, memperkuat timnas Indonesia usia muda, bolehlah mereka diperhatikan dengan baik. Kalau perlu, dipastikan agar kelak mereka dapat mengharumkan nama bangsa atau didorong agar menjadi sosok yang hebat dan membawa kemajuan bagi negeri ini. Lah, mahasiswa biadab dan kurang ngajar model begini yang menyampaikan aspirasi dengan cara yang jauh dari kesopanan dan adat ketimuran ini, mau dilihat dari sisi mananya? Kok bisa dibilang aset bangsa? Dalam hal ini, sorry to say, kalau saya anggap polisi masih terlalu lunak dalam bersikap. Yang bisa membuat mahasiswa model Yunus Pasau ini akan menyepelekan
bahkan akan mengulangi aksi serupa karena tidak ada efek jera yang diberikan. Dan satu hal lagi yang perlu Bapak ingat bahwa rasa hormat dan rasa kepercayaan masyarakat terhadap elektabilitas kepolisian pasti akan berkurang. Dan apalagi Bapak adalah seorang Kapolda. Kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, apakah ini yang namanya presisi? Apakah oknum mahasiswa yang mencaci maki kepala negara disebut sebagai aset bangsa? Bagi saya, bagusnya mahasiswa yang seperti Yunus Paso ini harus dibina, diedukasi, diajar. Kalau memang polisi dengan mata batin bisa melihatnya sebagai aset bangsa. Atau mungkin, apakah ada menteri yang tertarik untuk jadikan Yunus Paso ini sebagai duta demonstrasi? Mengingat saat ini dia sudah viral. Dan dia viral bukan karena prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Melainkan dia viral karena tutur kata biadab dan kurang ajar yang dia ucapkan kepada seorang presiden. Salam waras dari saya, salam hormat untuk Kapolda Gorontalo, Bapak Irjen Helmi Santika. Mari kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.